kalian loh kenapa aku di penjara, tapi selama itu dan dendanya 250 juta aku tuh lebih daripada orang korupsi. Itu sih aku sedih banget. Maaf ya aku nangis. It's okay. Bismillah abi wal ibni wal ruhil qudus illahu wahid. Salam alechem bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, cuplikan di awal yang kita lihat bagaimana kemudian saudari kita Lina Mukherjee ya bersaksi tentang penderitaan dan hukuman yang dijalaninya selama 2 tahun lebih ya, dituntut tetapi tidak sampai lah karena memang ada PB perbuatan baik dan lain-lain sehingga mengurangi hukuman dan menurut informasi dia sudah 1 bulan lebih keluar dari penjara. Nah teman sekalian ini menarik, di mana teman sekalian dia menceritakan bahwa hukuman itu sangat berat terhadap dia ya dibandingkan dengan para koruptor yang menghabisi uang terlalu banyak dan ya menyalahgunakan keuangan negara ya. Sementara dia hanya karena memakan daging babi dan dia mengucapkan Bismillah ya. Nah teman sekalian ini menjadi perkara yang cukup ya memprihatinkan. Kenapa? Karena ternyata Bismillah itu teman sekalian itu bahasa Arab, bukan salah satu syariah. Tetapi kita tidak tahu seperti apa sehingga memang sampai Lina Mukherjee ini ya di penjara karena itu kawan-kawan ya. Dan sebelumnya dulu kita dengarkan satu cuplikan video daripada Bang Abu Janda atau Permadi Arya. Dia menampilkan satu akad nikah yang diucapkan dalam bahasa Arab oleh orang Kristen Katolik ya. Mereka menggunakan Bismillah dalam pembukaan. Nah sekarang kita akan tonton dulu teman-teman sekalian sebelum kita menonton kesaksian daripada Lina Mukherjee. Berikut video Abu Janda. والروح القدس الإله الواحد لتكن نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس معكم جميعا. Dalam video akad nikah Katolik di Arab tadi, sang pendeta ngucap Bismillah. Ini bukti Bismillah adalah bahasa Arab, bukan syariat Islam. Jadi mohon para hakim yang terhormat dan jaksa di Pengadilan Negeri Palembang, segala tuduhan dan dakwaan penistaan agama terhadap Lina Mukherjee harus batal demi hukum. Dan Lina Mukherjee harus dibebaskan karena itu tadi adalah bukti Lina Mukherjee tidak menista syariat Islam saat ia baca Bismillah sebelum makan babi. Tolong sampaikan video ini kepada kuasa hukum Pak Supendi, semoga bisa jadi bukti meringankan di pengadilan. Terima kasih. Nah teman-teman sekalian ini kita lihat bersama ya. Ini Pak Abu Janda itu menampilkan itu dan itu betul ya. Ada Bismillah wal ibnu wal ruhul qudus ya. Wa illa wahid ya. Jadi kalau yang saya pakai di pemuka di awal tadi Bismillah abi wal ibnu wal ruhul qudus yaitu demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ya. Nah jadi teman-teman sekalian kalau di dalam bahasa Arab itu jelas sekali Bismillah. Dan teman-teman sekalian akhirnya kan ya kita melihat ya kan ini cukup memprihatinkan kejadian yang dialami oleh saudari Lina Mukherjee. Dan teman-teman sekalian menurut saya sangat kasihan sih ya. Secara pribadi saja juga pun nggak tega. Saya tonton sampai selesai videonya ya. Yang fullnya teman-teman sekalian itu sangat menyedihkan sekali. Dan teman-teman sekalian saat ini langsung saja saya ajak kita untuk mendengarkan videonya. Silakan tonton sampai selesai kawan-kawan supaya kalian bisa paham tentang kasus yang dialami oleh Lina Mukherjee. Berikut ini. Dari Bebong. apa? Babi maksudnya, ya kan? Terus kamu menyebut kata-kata Lafaz Bismillah. saya kan bukan seorang Muslim ya, Iya. jadi saya tidak tahu seberapa seriusnya menyebutkan kata-kata tersebut yang mungkin kata-kata yang sangat suci ya Iya. buat agama orang Islam sebelum makan babi. Nah, saya minta kamu dulu nih Nina. Ketika kamu mengatakan hal tersebut itu buat konten atau kamu memang tahu atau kamu nggak tahu bahwa itu udah satu kata-kata yang tidak boleh sembarangan kayak begitu saja? Refleksi. Refleks karena kamu makan apapun juga kamu mau Bismillah begitu. Oke. Nah, kamu kan saya tahu saya ya, kalau orang Islam kan nggak makan yang haram seperti babi. Kok kamu makan babi? Jadi sebenarnya gini ya, aku tuh
kalau kita tuh ya di Muslim ya, aku pernah baca sih kadang-kadang kalau misalnya nggak ada makanan lain sebenarnya babi itu masih boleh loh. Oke, tapi kan di kamu ada makanan Iya, lain. tapi aku memang maaf ya nggak patut dicontoh sih. Aku tuh memang gimana ya, walaupun aku menganut agama, tapi aku tuh orangnya bisa dibilang ya aku alkohol juga pernah. Terus kan sebenarnya gini ya, kalau kita bicara agama di agama saya pun pacaran sebelum nikah itu juga haram sih. Iya, benar. Banyak hal-hal kayak gitu memang saya ngelakuin sih. Iya. Nah, ketika aku bikin konten tuh aku nggak berpikir kalau bagi aku lelucon sih kayak awalnya itu refleks ya, tapi kayak aku tuh konten kayak gitu nggak aku delete ya. Oke. Ini tuh kayak ya lucu aja kayak aku tuh udah ngelanggar dosa gitu saat itu. Nggak tahu mungkin lagi error. Iya. Jadi aku tuh aku kan di konten tuh cerita setelah aku makan itu refleks, aku ini udah maaf berzina, aku tuh udah makan bebong kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak aku ngasih tahu ke masyarakat aku ini berdosa, terlalu menceritakan yang udah nggak ada privacy sih. Oke. Gitu. Dan saya menyadari apa yang saya lakukan salah, makanya saya bertanggung jawab ya. Sampai saya datang ke Palembang ya kan. Bahkan sampai kasus naik aja aku harus ngeluarin uang. Ibaratnya dari segi segala apapun tanggung jawab. Cuman yang saya permasalahkan kok netizen bilang, kamu tuh nggak ngerasa salah, nggak ngerasa dosa. Bukan. Tapi hukuman yang aku tanggung ini sangat tidak manusiawi. 2 tahun 3 bulan, denda 250 juta, HP disita. Habis itu banyak oknum meras sampai 600 juta. Jadi aku oknum memeras kamu 600 juta. Beda-beda orang loh. Memeras untuk apa ya? Ya macem-macem sih, nakut-nakutin. Kan aku kan nggak buta banget. Iya, buta hukum. Buta hukum. Jadi ketika aku dilaporin itu satu orang 25 juta loh. Satu orang ini ya nawar-nawarin supaya nggak ditahan. Dan aku tuh nggak ngerti ya, harusnya mending bahasa kasarnya lu dijemput paksa aja. Ini karena kalau aku nyerahkan diri tuh lucu. Kamu harus bayar loh mau naik ke pengadilan. Dengan bodohnya aku harus transfer segini. Jadi kamu transfer ke oknum ini. Aku nggak ngerti kan. Loh kalau naik cepet ke penyidikan habis itu ke jaksa berarti aku ditahan. Aku tuh saat itu nggak ngerti loh. Akhirnya Mbak aku butuh print loh. Mbak aku butuh ongkos loh ke sini. Jadi semua kamu bayarin semua. Semua aku bayar sampai emas-emas aku tuh aku jual semua. Sorry, kamu nggak ada pengacara pas itu? Pengacaranya itu kayak gimana ya? Dia tuh bilang link aku tuh orang-orang besar di Jakarta. Tapi kalau aku profiling karena aku kenalannya dari orang kementerian ya. Jadi Dinar Candy ngenalin aku sama orang. Dinar Candy. Kita waktu itu diundang di acara kementerian loh. Memang di rumahnya menteri-menteri loh. Jadi aku kan terus aku profiling juga dari dia. Dia tuh pernah jadi pengacaranya beberapa orang-orang hebat kayak gitu loh. Jadi dia juga pengacaranya sama materinya, sedikit-sedikit 10 juta, sedikit-sedikit ini kayak gitu loh. Jadi kamu tidak tahu hukum, pengacara juga mungkin saya katakan quote unquote abal-abal atau tidak terus. Maunya duit. Jadi pengacara pun juga minta kamu duit terus. Iya, jadi aku nggak pernah menemukan manusia yang bisa memanusiakan orang saat itu. Dan aku bilang ke pengacara gini, dia kan sudah linknya tuh ngerasa gini. Aku bilang lo feeling ya, namanya kita punya firasat. Aku ini pasti ditahan loh. Walaupun ya semua media Indonesia ngomong kasus itu nggak penting loh. Selalu kan paling kamu dihukumnya cuma hitungan bulan. Tapi aku punya firasat yang beda banget. Kenapa? Yang dari awal pengacara aku tuh bilang kayak gini loh. Ini versi pengacara aku loh ya yang ngomong. Ini yang bikin kamu kasus itu butuh uang 2M supaya damai. Dari situ aja aku udah kayak Lina saya bingung. 2M itu damai sama siapa? Damai dengan polisi, dengan jaksa? Dia nemuin si pelapor. Tapi waktu di pengadilan pelapor ngerasa pengacaraku menfitnah. Karena waktu aku udah naik, pengacaraku ninggalin aku loh. Gitu. Jadi nggak tahu yang harus dipercaya saat itu karena ya kita sempat lah namanya ada pendekatan sama pelapor ya kayak ya kalau bisa ya jangan sampai di penjara. Namanya usaha kan gitu kan. Nah si pelapornya tuh nggak mau, katanya si pengacara aku dia minta 2M, aku nggak ada duit lah segitu. Pelapor kamu siapa? Nggak kenal. Jadi itu bukan seseorang posisi tinggi, biar orang biasa saja. Nggak tahu juga sih aku karena nggak kenal. Cuman lo pelapor kan muncul di sidang kan? Iya maksud saya tuh nggak kenal secara personal dia itu siapa. Katanya waktu di sidang ya pelapor itu marah banget sama aku karena dia tuh aku pernah live bilang jangan ngatain aku soal bebong karena ustadz aja berdosa. Ternyata katanya pelapor ini ustadz. Dan aku tuh nggak tahu saat itu dia bilang ke hakimnya tuh aku kayak kurang senang lah Lina Mukherjee ini nggak sopan. Tapi aku tuh padahal tidak untuk ke dia. Dan saat waktu aku dipanggil ya pertama kali aku dapat surat polisi, tiba-tiba pelapor itu dia tuh kan preskon ya. Lina Mukherjee ini ngaku loh kenal Pak Jokowi katanya. Saya nggak pernah loh ngaku begitu. Cuman saya pernah punya pacar yang memang under dari Bapak Jokowi, adalah orang kepemerintahan. Itu memang benar. Tapi bukan berarti dia sahabatnya. Kalau kita bicara sahabat, apa bedanya Pak Ahok ya, Basuki Cahayapurnama sama Pak Jokowi itu kurang apa? Kan tetap aja waktu itu kena hukum kan. Siapalah saya gitu. Dia tuh langsung marah. Buktikan dong power kamu. Saya tuh kayak kok segitu bencinya ya kayak gitu. Jadi kamu merasa bahwa kamu itu sebetulnya situasi itu bukan satu hal yang harus sampai berapa tahun di penjara, tetapi karena ada hal-hal lain yang memang gak suka sama kamu lah atau pengen kasih kesempatan untuk memeras kamu, untuk menjatuhkan kamu. Jadi akhirnya kamu di penjara nggak usah 3 tahun ya? Enggak, 2 tahun 3 bulan.
2 tahun 3 bulan, terus kamu melakukannya kan nggak usah nggak sampai habis kan ya? Iya, karena ada PB. Ada apa perbuatan baik dan lain sebagainya. Remisi dan lain-lain. Oke, kamu kan merasa bersalah Iya, mengatakan hal merasa tersebut, bersalah juga. merasa bersalah ya, Mm-mm. benar ya. Menurut kamu apakah pas hukuman tersebut untuk apa yang kamu lakukan? Kekurangan atau kelebihan? Lebih banget lah. Jujur ya, pertama kali aku dapat vonis segitu tuh hampir nggak bisa berdiri sih. Gila ya, maksudnya walaupun kayak sekarang saya udah keluar ya, mungkin 80% tuh banyak sih yang support, kayak kasihan ya. Dan netizen tuh suka gini, lu sih nista, lu kayak gitu-gitu ya. Kalau kita bicara nista, orang korupsi itu udah disumpah Al-Quran, Alkitab sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dia tuh lebih menista daripada saya. Kenapa? Uang masyarakat yang harus bayar pajak besar, yang gajinya kecil. Dia bersumpah di depan masyarakat, di depan kitab, di depan Tuhan. Nistanya tuh udah 3 loh. Dapat keuntungan. Uang saya itu kan waktu masuk lapas itu sebelah saya orang korupsi semua ya. 7M, 10M. Hukumannya malah lebih rendah dari aku loh. Ada yang setahun 5 bulan. Terus bayar rendah nggak mereka? Nggak tahu juga kalau itu malahan. Sedangkan saya dituntut untuk bayar 250 juta. Dan udah gitu HP aku disita lagi yang aku baru beli 25 juta. Jadi saat itu Tuhan tuh bener-bener, aku tuh sampai ya Allah, aduh dosaku tuh seberapa ya, kok aku tuh sampai segininya. Karena hukumanku tuh berat banget loh. Berat banget. Karena kan kalau kita bisa minta maaf, itu tuh kan makan itu kan berarti urusan kita kepada Tuhan ya. Harusnya aku bertobat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya kalau dihukum 3 bulan lah, 7 bulan atau 1 tahun lah paling banter. Mungkin saya masih kayak ya udahlah, aku harus bertanggung jawab. 2 tahun 3 bulan dengan denda 250 juta, unbelievable. Oke.